Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pratiwi. Saya Siti Rahmawati. Di sini kami akan menampilkan video tentang Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. selamat menyaksikan. You make it sabra. Ayan. Siyempre, kiss your loved one. Esther, ini bisa Anda gambarkan segenting apa sih suasana di Minneapolis terkait dengan kerusuhan ini per hari ini, Esther? Kalau saat ini saya memang tinggal di rumah, karena itu sudah dari peraturan dari pemerintah lokal untuk kita di rumah, stay safe, dan mengamankan diri. Jadi saya monitor dari rumah bahwa demonstrasi masih berjalan dan sudah pindah ke kantor polisi State Precinct. Oke. Ya, Esther, ini sepengetahuan Anda ada berapa banyak WNI yang bermukim di Minneapolis, dan ini apakah sudah ada arahan dari Kedutaan Besar Indonesia terkait dengan kegentingan di Minneapolis saat ini? Iya, Rizky. Saat ini WNI yang tinggal di Minnesota sekitar 100 ke 200 dan 50 dari angka tersebut termasuk mahasiswa seperti saya. Dan kami sudah mendapat arahan dari Pak Konjen RI Chicago untuk kita semua tinggal di rumah, amankan diri, jangan pergi kemana-mana, jangan pergi ke hotspot, supaya tidak ada kejadian yang tidak kita lagi. Ya, Esther, kalau misalnya bisa digambarkan kalau dari tempat Anda tinggal saat ini ke tempat hotspot yang terjadi kerusuhan, berapa jauh jarak tempat tinggal Anda? Sekitar 15 menit dengan mobil, Rizky. Berarti cukup dekat ya, 15 menit dengan mobil? Ya, cukup dekat. Tapi saat ini wilayah kami aman. Oke, jadi wilayah tempat Anda aman. Kemudian juga ini kan kalau misalnya kita tahu saat ini juga sebenarnya pandemi COVID-19 juga masih cukup tinggi di Amerika Serikat, ditambah dengan adanya kerusuhan ini. Nah, ini jadi beberapa mahasiswa itu ada yang dipaksa kerja 10 jam sehari, terus ada yang dikasih won atau tempat tinggal yang udah rusak. Di won itu juga dicampur cowok sama cewek itu juga ada. Terus ada yang dikasih tempat kerja di pembangunan padahal cewek, ada yang dipaksa tanda tangan kontrak saat itu juga, padahal kondisinya tidak memadai, seperti malam sekitar jam 10 atau jam 11 itu juga ada. Terus gaji yang nggak sesuai itu juga, terus ada jam-jam kerja atau hari yang nggak dicatat sama pihak penyelenggara itu juga ada. Padahal sosialisasi dari pihak penyelenggara itu gaji bisa nutup dana talangan. Saya pribadi sama teman-teman itu belum bayar dana talangan sih, tapi pihak kampus itu menyuruh kami buat segera bayar. Kok gini sih orang-orang di TikTok? Baru datang ya? Tahu nggak sih? Tadi aku lihat video di TikTok kayak gini sih. Gini banget ya. Kenapa ya mereka seperti itu? Mungkin ya karena mereka tinggal di mana, jadi mereka itu nggak mengikuti ideologi Pancasila kayak kita. Iya Tunda, mereka mungut-mungutin sampah. Syukur. Ya udah, yuk kita bantu. Cen. Ada yang jatuh, tolongin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Jadi kebetulan kan suami saya mau daftar jadi ketua RT. Nah, suami saya itu dari nomor 4 Partai Jagung ya Bu. Saya ada sedikit rezeki nih Bu, boleh diterima dulu ya Bu? Enggak deh, enggak usah. Enggak apa-apa Bu. Buat beli beras aja. Iya, beras Bu, tembakau. Kebetulan ini rezeki kami dari kami. Enggak usah deh Bu, kami nggak mau. Iya. Oke, udah Bu. Makasih ya Bu. Iya. Beda sekali ya penerapan ideologi di Indonesia dan di luar negeri seperti yang di video TikTok tadi. Iya benar, kamu udah lihat kan kalau tadi ada orang yang saling menolong, lalu memungut di sampah yang sembarangan, bahkan menolak uang-uang serangan pajak seperti itu. Jadi
Jadi emang ideologi kita itu kan ideologi Pancasila, berbeda dengan ideologi luar negeri seperti liberalisme, komunisme. Nah kalau kita harus menerapkan 5 sila Pancasila, udah tahu kan? Jadi kedepannya kita harus selalu menerapkan ideologi Pancasila. Satu, dua, tiga. Ya, setelah mendengar aba-aba, rumah warga yang berada di Dusun Labuangi, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini langsung diangkat beramai-ramai oleh warga. Tradisi pindah rumah panggung atau yang dinamakan Mapalete Bola telah menjadi tradisi masyarakat suku Bugis. Dalam tradisi ini, warga akan bergotong royong dengan berbagi peran. Sebagian besar warga akan memikul beban rumah, sementara yang lain bertugas memberi komando agar pergerakan rombongan berjalan seirama. Ada pula warga yang mengatur lalu lintas di jalan. Biasanya, tradisi pindah rumah ini dilakukan pada hari Jumat usai melaksanakan sholat Jumat. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Action. Siapa lagi? Yare yare. Aduh, kok aku jadi diam semua. Siapa lagi? Yare yare. Assalamualaikum. Action. Udah usah di-cut kan? Oh, cut. Sekian video dari Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.